Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas terkait biofarmasetika untuk kesediaan kolon dan blood-brain barrier targeting, di mana kita mulai dari biofarmasetika kesediaan kolon terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui biofarmasetika dari kesediaan kolon, kita harus mengetahui anatomi dan fisiologi dari kolon. Nah, kolon merupakan bagian akhir dari saluran gastrointestinal yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Nah, untuk profil pH di kolon proksimal atau bagian sekum dan kolon ascendens itu memiliki pH yang relatif rendah, antara 5,5 sampai 6,5. Nah, kalau kolon ke arah distal, pH-nya itu akan meningkat, di mana pH-nya itu 6,57 pada kolon transversum dan kolon descendus dan mencapai pH 7 sampai 7,5 pada kolon sigmoid dan pada rektum. Nah, variasi pH ini memiliki implikasi besar dalam formulasi sistem pengantaran kolon yang berbasis pH dependent. Nah, bagaimana dengan mikroflora di kolon? Nah, mikroflora ini di kolon ini merupakan organ dengan densitas mikroorganisme tertinggi dalam tubuh manusia, di mana dia itu menampung sangat banyak mikroflora, mencapai lebih dari 500 spesies yang berbeda. Nah, terdapat bakteri anaerob obligat, lalu ada dan juga bakteri fakultatif anaerob. Nah, untuk mikroflora kolon ini mampu menghasilkan berbagai enzim ekstraseluler yang mampu memecah ikatan kimia spesifik yang stabil terhadap enzim-enzim di saluran gastrointestinal bagian atas. Nah, terdapat beberapa enzim, contohnya itu ada azoradictase, di mana keberadaan enzim yang ada ini dapat menjadi landasan bagi sistem penghantaran obat kolon, yaitu berbasis microbial trigger drug delivery. Nah, bagaimana dengan waktu transit di kolon? Nah, waktu transit ini merupakan parameter kritis yang mempengaruhi eksten absorpsi obat dan efektivitas terapi lokal di kolon. Nah, untuk waktu transit sendiri di kolon itu bervariasi antar individu. Nah, itu berkisar 6 sampai 72 jam dengan rata-rata sekitar 20 sampai 30 jam pada individu yang sehat. Nah, bagaimana pelepasan obat spesifik di kolon? Nah, sistem pengantaran obat ke kolon itu harus melindungi obat dari pelepasan di saluran gastrointestinal bagian atas dan baru dilepaskan saat obat tersebut mencapai kolon. Makanya mekanismenya itu ada 3, ada 4. Yang pertama itu ada pH trigger release, di mana memanfaatkan perbedaan pH antara usus halus dan juga antara kolon, di mana polimer enterik yang larut pada pH tinggi digunakan untuk melapisi formulasi sehingga pelepasan hanya terjadi di segmen gastrointestinal dengan pH yang sesuai. Nah, lalu ada time control release, di mana ini menggunakan sistem pembengkakan atau erosi yang terukur dirancang berdasarkan waktu transit konstan di usus halus. Nah, pelepasan itu biasanya terjadi 3 sampai 4 jam ketika formulasi diperkirakan telah mencapai kolon. Lalu ada enzim trigger release, di mana ini menggunakan ikatan kimia atau matriks polimer yang spesifik untuk enzim bakteri yang ada pada kolon. Sistem ini secara teori paling selektif karena bergantung pada aktivitas enzimatik yang spesifik untuk kolon itu sendiri. Lalu ada pressure control release, di mana ini itu mengeksploitasi perbedaan tekanan luminal antara kolon dan saluran gastrointestinal bagian atas. Ini menggunakan kapsul dari bahan termoplastik yang merespons perubahan tekanan. Nah, selanjutnya itu penargetan kolon. Nah, untuk penargetan sistem penghantaran obat ini dirancang agar tidak dilepaskan di lambung dan usus halus, tapi dia dilepaskan di kolon, di mana ini memanfaatkan kondisi khas mulai dari pH dependent, time dependent, microbial dependent yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke biofarmasetika dari blood-brain barrier atau BBB. Nah, kita harus mengetahui dulu blood-brain barrier, di mana ini merupakan atau bisa kita kenal juga dengan sawah darah otak. Ini penyekat selektif yang akan memisahkan sistem saraf pusat dari sirkulasi darah sistemik, sehingga menjaga stabilitas lingkungan mikrootak dari paparan zat-zat yang berpotensi toksik bagi otak. Nah, sifat protektif ini sangat ketat, sehingga itu merupakan satu tantangan di dalam dunia medis dalam penggunaan obat, di mana obat-obat itu biasanya itu gagal untuk menembus dari blood-brain barrier ini. Nah, sehingga menyebabkan terjadi penurunan efektivitas pengobatan penyakit otak dan meningkatkan risiko efek samping pada bagian tubuh lainnya. Nah, struktur BBB sendiri itu tersusun dari yang paling penting itu ada sel endotel yang berwarna merah. Nah, sel endotel ini merupakan sel yang tersusun atau dilapisi tersusun atas tie junction, di mana tie junction ini merupakan sekat yang terdiri dari protein claudin dan gems yang menghubungkan sel endotel secara rapat. Jadi sel endotel ini dihubungkan oleh tie junction ini yang sangat rapat. Nah, selain di luar dari sel endotel ini terdapat yang namanya perisit, di mana perisit ini menyelubungi sel endotel dari luar dan berperan dalam stabilitas serta regulasi dari BBB itu sendiri. Lalu di bagian yang warna biru ini terdapat yang namanya basa lamina, di mana ini merupakan matriks ekstraseluler yang mengelilingi sel endotel dan perisit yang memberikan dukungan struktural. Lalu yang di bagian terluarnya itu yang berwarna ungu itu disebut dengan kaki astrosit, di mana ini merupakan perpanjangan sel astrosit yang menyelubungi pembuluh darah dan berperan penting dalam pembentukan dan perawatan dari BBB itu sendiri. Nah, mekanisme hambatan ini merupakan efek efflux, di mana ini dilakukan oleh protein yang namanya P-glycoprotein atau PGP, di mana transfer efflux ini merupakan ATP dependent yang terletak di membran luminal sisi darah pada sel endotel. PGP ini akan mengenali dan memompa kembali berbagai obat, racun dan metabolit keluar dari sel endotel menuju aliran darah kembali dan mencegahnya untuk masuk ke dalam otak. Nah, untuk spesifitas dari PGP sendiri, dia itu dapat mengefflux hingga 90 plus jenis substrat, termasuk banyak obat kanker, anti-HIV, agen neuroaktif yang membuatnya menjadi hambatan utama dalam pengobatan untuk penyakit SSP. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sel endotel itu merupakan struktur utama dalam sawar otak yang membentuk basis pertahanan selektif, di mana itu pertahanan selektifnya itu dengan adanya sambungan ketat atau tie junction. Nah, tie junction ini tersusun oleh protein transmember utama, ada claudin itu yang berwarna merah, lalu ada oclaudin yang berwarna orange, dan juga ada junctional adhesion molecules atau JAMS yang berwarna hijau di bagian tengahnya. Nah, struktur ini akan menghubungkan sel endotel secara rapat sehingga membentuk penghalang paraseluler dengan resistensi yang sangat tinggi. Nah, untuk mekanisme pertahanan atau protektifnya dari BBB ini akan untuk menembusnya itu ada yang namanya transfer aktif berupa influx dan efflux. Nah, tie junction ini menutup rapat jalur antar sel sehingga molekul itu sulit untuk masuk ke celah antar sel endotel tersebut. Jadi tidak bisa masuk ke celah. Maka dari itu tidak bisa yang namanya difusi pasif begitu. Nah, sehingga semua zat yang perlu masuk atau keluar dari otak itu harus melewati sel endotel itu sendiri. Makanya harus transfer aktif begitu. Nah, molekul dan obat yang tidak memenuhi kriteria difusi pasif, molekul yang kecil, lipofilik dan punya berat molekul di bawah 400 dalton dan kurang dari 8 ikatan hidrogen itu yang dapat melalui BBB melalui proses yang diperantarai oleh transporter. Nah, proses ini ada yang namanya transfer influx dan transfer efflux. Nah, untuk influx sendiri dia itu akan membawa zat dari darah ke sel endotel lalu menuju ke otak. Nah, untuk transporter utamanya itu ada glukos transport 1, dia itu akan membawa glukosa ke otak, dan ada large neutral amino acid transport, dia itu akan membawa asam amino besar dan beberapa obat. Nah, setelah melalui transfer influx masuknya
zat dari darah ke dalam otak, maka sebagai bentuk perlindungan, BBB ini akan melakukan yang namanya transport efflux, di mana transporter ini akan memompa zat keluar dari sel endotel kembali ke darah atau mengalami pembuangan gitu. Nah, untuk transporter utamanya itu yang sudah saya jelaskan tadi, yang paling utama itu ada P-glycoprotein atau PGP. Dia itu hampir semua molekul itu ditransfer keluar oleh PGP ini, baik endogen maupun eksogen. Lalu ada breast cancer resistance protein, dia itu merupakan transporter yang akan efflux keluar berbagai jenis obat anti kanker, konjugat sulfat, dan beberapa obat sistem saraf pusat lainnya. Lalu ada MRP, di sini itu multi drug resistance associated proteins, di mana dia itu biasanya itu mengangkut konjugat polar hasil metabolisme fase 2 seperti glukuronida, sulfat, dan glutathione. Nah, selanjutnya itu metabolisme di BBB. Nah, sel endotel BBB itu mengandung enzim yang bisa mengubah struktur kimia obat, sehingga obat itu bisa dinonaktifkan atau dibuat lebih mudah dibuang sebelum sampai ke otak. Jadi selain mekanisme secara efflux di BBB itu terdapat metabolisme yang juga dapat juga sebagai sistem proteksi dari BBB itu sendiri. Yang pertama itu ada fase 1 yang akan mengoksidasi obat, biasanya itu oleh enzim seperti CYP1B1 dan CYP2U1. Lalu pada fase 2 itu ada menempel gugus polar agar mudah dibuang oleh glucuronidase, sulfasi, dan konjugasi glutathione. Dan lalu ada untuk strategi penembusannya, karena mekanisme dari efflux, mekanisme dari metabolismenya itu sangat sulit ditembus atau sistemnya itu sangat kuat. Maka dari itu ada beberapa strategi penembusan yang dapat dilakukan, dimulai dari transport mediated atau utilizing carrier protein, selalu ada reseptor mediated transcytosis, lalu ada modifikasi leukophilitas, dan juga strategi lain seperti penggunaan nanopartikel, penghambatan fungsional PGP, dan teknik fokus ultrasound untuk membuka barrier secara fisik sementara. Nah, untuk parameter bioavailabilitas target, kita mulai dari profil kadar obat di target site, perbedaan antara kadar obat di otak atau kolon, dan juga dengan kadar sistemik, di mana ini merupakan aspek penting dalam biofarmasetika karena akan menentukan apakah obat yang diberikan itu benar-benar mencapai lokasi aksi terapeutik atau hanya dalam sirkulasi darah saja. Nah, kalau otak dan sistemik, pada jaringan otak kadar obat di plasma itu tidak selalu mencerminkan kadar obat di target site karena adanya BBB yang sangat selektif dan sangat protektif, di mana konsentrasi obat di otak umumnya itu lebih rendah, waktu puncaknya lebih lambat, serta pola eliminasinya itu berbeda dibandingkan plasma. Untuk rasio konsentrasi otak dan plasma juga bersifat dinamis, yaitu pada fase awal lebih rendah daripada plasma, lalu dapat meningkat setelah tercapai keseimbangan distribusinya. Nah, kalau dengan kolon, pada kolon itu perbedaan profil kadar obat dengan plasma itu dipengaruhi oleh proses absorpsi dan sistem penghantaran obat di saluran cerna. Kalau obat oral konvensional itu diserap umumnya itu di lambung atau usus halus sebelum mencapai kolon, sehingga kadar plasma itu dapat tinggi, sementara kadar obat di kolon itu jauh lebih rendah. Maka dari itu dikembangkan sistem kolon targetnya seperti pelapis pH sensitif atau sistem terdegradasi oleh mikroflora kolon agar obat itu dilepaskan secara spesifik di kolon. Dalam kondisi ideal, sistem ini menghasilkan konsentrasi obat lokal yang tinggi di kolon dengan kadar plasma relatif yang rendah, terutama untuk terapi lokal seperti colitis. Nah, lalu untuk realisasi area undercurve di otak atau di plasma, di mana area undercurve ini merepresentasikan luas area di bawah kurva konsentrasi waktu dari 0 hingga tak hingga yang mencerminkan total paparan obat dalam tubuh atau pada jaringan tertentu. Nah, dalam konteks organ target, AUC itu tidak hanya dihitung pada plasma tapi juga pada jaringan target. Perbandingan antara AUC di jaringan target dan juga di plasma itu menghasilkan parameter yang penting, yaitu adanya rasio distribusi. Rasio ini yang akan digunakan untuk menilai sejauh mana obat itu mampu menembus BBB. Nilai rasio rendah itu artinya obat sulit menembus BBB atau mengalami efflux aktif dan kembali ke plasma lagi. Kalau nilai rasio yang tinggi itu menunjukkan penetrasinya itu baik ke jaringan otak. Nah, untuk studi farmakokinetika itu menunjukkan bahwa BBB itu memiliki mekanisme transfer aktif dan pastikan secara signifikan akan mempengaruhi profil konsentrasi obat di otak atau akan mempengaruhi rasio AUC-nya. Nah, untuk strategi formulasi pada sediaan kolon, di mana strategi utamanya itu bertujuan untuk mencegah pelepasan obat di lambung dan usus halus sehingga obat dapat mencapai kolon dalam keadaan utuh dan dilepaskan secara spesifik di lokasi target. Strateginya itu ada penggunaan prodrug di mana obat itu dibuat dalam bentuk inaktif dulu, sehingga inaktifnya itu harus stabil dan di lambung dan usus, lalu diaktifkan oleh reaksi enzimatik oleh mikrobiota yang ada di kolon. Jadi dia dalam bentuk inaktif dan diaktifkan oleh mikroba yang ada di kolon. Lalu untuk strategi selanjutnya itu ada sistem teraktivasi enzim, di mana itu menggunakan polimer alami yang tahan di lambung dan usus tapi terdegradasi oleh enzim mikrobiota di kolon. Nah, selanjutnya itu ada sistem polimerase responsif pH, di mana strategi ini memanfaatkan perbedaan pH pada saluran cerna. Di lambung itu pH 1 sampai 3, usus halus itu 5,5 sampai 6,8, di kolon itu pH-nya cenderung netral 7 sampai 8, di mana obat itu akan dilapis oleh polimer enterik yang tidak larut pada pH rendah tapi larut pada pH lebih tinggi sehingga pelepasan itu terjadi di kolon bukan di lambung atau usus halus. Nah, untuk evaluasinya itu ada uji disolusi in vitro, di mana ini itu menggunakan media dengan pH bertahap untuk mensimulasikan kondisi saluran cerna, mulai dari pH lambung, usus halus, dan pH kolon. Tujuannya itu memastikan sediaan mampu menahan pelepasan obat di lambung dan usus halus, lalu melepaskan obat saat mencapai kolon. Di mana parameter yang diamati itu melalui presentasi pelepasan obat, lag time, dan profil pelepasan. Lalu ada uji fermentasi bakteri dilakukan dengan menambahkan enzim spesifik atau suspensi mikroflora feces ke media disolusi untuk meniru lingkungan kolon. Di mana uji ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pelepasan obat itu dipicu oleh aktivasi bakteri yang ada pada kolon. Nah, lalu ada uji in vivo dengan gamma scintigraphy, di mana metode pencitraan menggunakan sediaan yang diberi penanda radioaktif untuk memantau pergerakan dan lokasi pelepasan obat di dalam tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana dengan formulasi sediaan untuk BBB. Nah, untuk BBB ini strategi penghantarannya itu memanfaatkan sistem transfer alami pada sel endotel otak. BBB itu sangat selektif dan umumnya hanya meloloskan molekul kecil serta yang lipofilik saja. Di mana untuk strateginya itu ada modifikasi permukaan dilakukan dengan mengubah karakteristik permukaan nanopartikel agar dikendalikan reseptor spesifik pada BBB sehingga obat dapat masuk melalui transfer aktif atau influx, yaitu dengan metode lipofilisasi, ligand targeting, dan surfaktan menggunakan polisorbate 80 atau twin 80. Lalu ada penggunaan carrier systems, di mana sistem penghantaran seperti liposom dan solid lipid nanopartikel digunakan untuk melindungi obat dari degradasi enzimatis, meningkatkan stabilitas, serta memperpanjang sirkulasi. Dan untuk evaluasinya itu ada uji permeabilitas untuk menilai kemampuan obat menembus BBB, digunakan model sel endotel otak seperti HCMSI atau D3 yang memiliki karakteristik menyerupai BBB termasuk T-Junction. Untuk parameter yang diukur itu seperti PAWP, dan untuk mengetahui efektivitas penetrasi obat atau nanopartikel, lalu bisa mengukur koefisien partisi oktanol air
di mana semakin tinggi nilai LLP itu semakin lipofilin senyawa dan umumnya lebih mudah menembus BBB. Dan yang terakhir itu ada uji in vivo imaging dilakukan untuk memastikan obat mencapai jaringan otak secara langsung. Teknik digunakan itu melalui mikroskop fluorensi untuk nanopartikel berlabel fluorensi dan PET scan menggunakan radioisotop untuk analisis distribusi kuantitatif. Metode ini penting untuk membuktikan keberhasilan sistem pengantaran dalam menembus BBB dan mencapai target terapi. Sekian dan terima kasih.